Lalu apa maksudnya? Ini ada ulama ya. Ulama mengatakan kalau anak itu tidak diakikahkan, perhatikan ya ibu-ibu ya, anak itu nggak diakikahkan, maka anak itu ada ulama mengatakan, terutama dalam pendapat Imam Ahmad, anak itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya di akhirat nanti. Kita bisi anak hafal Quran, Masya Allah. Anak yang hafal Quran akan memasangkan mahkota kepada orang tuanya nanti di akhirat. Anak kita anak saleh, anak salehah. Dia mengamalkan ilmu agama, dia baik dengan orang, baik dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas, yang baik semuanya. Di akhirat dia masuk surga dan dia berhak untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi ternyata anak ini belum diakikahkan sama orang tuanya. Anaknya ini tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kenapa? Masih tergadai. Itu yang dimaksud kata Imam Ahmad marhunah, tergadai tadi anak itu. Nah sekarang pertanyaannya, dengarkan ya, pertanyaannya, orang tua kita ini pernah nggak menghakikahkan diri kita ini? Yang repotnya apalagi hidup zaman Jepang, zaman Belanda, zaman PKI Bahari. Sudah ibu Abu ya diakikahkan, Mama Ulun, Abu Ulun pernah mengakikahkan Ulun. Cuman pakai ayam kampung aja. Pakai ayam, nggak bisa. Itu keselamatan aja. Ayamnya lagi dibikin suwir-suwir, bikin soto ayam. Satu ayam 100 orang bisa makan. Jadi nggak bisa kalau pakai ayam, mesti pangling, sapi atau onta. Nah jadi yang belum akikah, ibu-ibu boleh berakikah. Akikah kalau sekarang mahal. Nanti setelah selesai orang berkorban murah lagi kambingnya. Kalau sekarang 7 juta kambing. Jadi nanti aja setelah lebaran. Boleh nggak? Boleh. Artinya akikah itu sekali seumur hidup. Yuk bantu orang tua kita. Siapa tahu orang tua kita bahari belum mengakikahkan kita. Kita punya uang, akikah sendiri. Cari kambing, akikah sendiri. Kalau nggak mau repot, masukkan ke orang nang cateringan akikah. Berapa Pak kambing yang bisa untuk diakikahkan? 3 juta. 3 juta. Sama masak-masaknya, gulainya sama nasinya, kirim ke pesantren Al-Islam Nurul Anwar. Aman sudah, tinggal dimakan saja. Mudah dipaham kira-kira? Itu akikah sekali seumur. Tapi kalau kurban setiap tahun. Lalu siapa yang berkurban itu? Yang berkurban itu adalah bagi orang yang mampu, yang mempunyai keluasan rezeki. Perhatikan betul-betul nih ya. Siapa yang dimaksudkan man wajadalahu sa'ah? Bagi orang yang mempunyai keluasan rezeki itu siapa? Nah, di sini para ulama beda pendapat. Perhatikan ya. Yang pertama ada yang mengatakan apabila orang itu mempunyai uang untuk membeli hewan kurban dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah, ada kelebihan duit di situ. Umpama kambing sekarang berapa kurban? 3,5 juta ya. Kalau di Amburawang 2,5 juta aja. Baru Abu ya posting tadi di Facebook di mana-mana. Yang mau berkurban di pesantren sapinya ada sudah gemuk. Berapa Bu ya? 2,5 juta. 2 orang sudah masuk. Kalau di luar kan 3,5 juta. Lumayan di pesantren 2,5 juta aja. Siapa tahu ibu-ibu yang kepingin berkurban di pesantren tuh masih ada lowongan 2,5 juta. Jadi kalau kita punya uang 2,5 juta umpama dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah, punya uang segitu tanpa mengganggu perekonomian perdapuran di rumah tangga kita, aman-aman saja nih ya.
maka itu sudah masuk kategori mampu. Ya, umpama 3 hari itu 10, 11, 12, 13, 4 hari itu belanja kita di rumah tangga umpama sehari 100.000, berarti ada berapa ya? 400.000 atau genapin 500.000. Lalu kita punya simpanan 2,5 juta, itu sudah masuk kategori orang yang mampu. Habis saya. Pertama. Yang kedua adalah orang yang mampu. Itu adalah orang yang mempunyai simpanan 1 nisab zakat harta. 1 nisab zakat harta itu kalau ditimbang dengan emas kurang lebih 83 gram emas. Sekarang 1 gram berapa ibu-ibu? Hah? 2 juta. Mana ada 2 juta? Hampir 3 juta. Ya. Anggaplah 2 juta, anggaplah 2 juta. Umpamaan ya. 2 juta, coba hitung. 2 juta dikali 83. Berapa? 100 berapa? 160. Ya. Hah? Ulangi lagi nah. Ini banyak yang nggak bisa menghitung. Kenapa kalau bisa menghitung? Ada duitnya Bu Yainya. Coba ada duitnya, rajin menghitung. Lah 2 juta, anggap emas 1 gramnya 2 juta ya. 2 juta dikali 83. 166. Jadi kalau ibu-ibu kita genapin saja mempunyai uang 150 juta anggaplah ya, maka itu sudah masuk kategori mampu. Bahkan sebagian ulama terutama di kalangan Hanafi itu bukan lagi sunnah berkurban, melainkan hukumnya wajib bagi mazhab Hanafi. Nah, siapa yang bisa duit segitu banyaknya, anggaplah 150 juta. Kok sugih sudah itu. Berkurban sudah dia. Mudah dipaham kira-kira? Nah, jadi berkurban ini sunnahnya setiap tahun. Tapi kalau akikah sekali seumur hidup. Lalu apa lagi perbedaannya? Selanjutnya perbedaannya adalah kalau akikah itu dibagikan dengan kondisi daging yang sudah masak. Masak gulai kah? Masak sate kah? Dan kata ulama sunnah dimasak dengan yang manis. Masak kurma kah? Jangan masak rica-rica. Kenapa? Kalau disuruh yang manis supaya anak ini nah tafaulan, akhlaknya manis, sifatnya manis, tutur katanya manis, apalagi bicaranya manis, semuanya manis. Jangan dimasak rica-rica, padas, kelakuannya membela, omongannya kasar, jorok, porno. Ini mungkin orang tuanya waktu mengakikahkan masaknya rica-rica. Ya. Nah, itu kalau akikah dibagikan daging yang masak. Tapi kalau kurban dibagikan dagingnya mudah dipaham kira-kira? Kemudian perbedaannya apa lagi? Kalau kurban itu hanya 4 hari waktunya. Tanggal 10, 11, 12, 13. Terserah kita pilih yang mana. Sebelum tanggal 10 itu bukan kurban, setelah tanggal 13 itu bukan kurban. Jadi kalau dipotong sebelum dan sesudahnya itu hanyalah potongan kambing, sapi, onta biasa, daging biasa aja jadinya. Mudah dipaham kira-kira ibu-ibu? Nah, jadi siapa yang belum berakikah, akikah ya. Kalau yang belum berkurban, berkurban. Dan bagusnya setiap tahun berkurban itu. Jangan kayak ada orang sebagai berkurban, Kak, aku sudah tahun kemarin berkurban.
Sekarang Bang, oh sudah akhirnya. Oh padahal berkorban itu bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun. Kalau mampu kurban setiap tahun. Tadi abuya ditelepon orang, katanya, kada berkorban kah? Nah ini nah. Aku ini banyak pengeluaran, berpuluh-puluh juta waktu wisuda ini nak kekanakan. Tahu aja sekarang duit nang kayak banyak keluar. Larang semuanya serba larang. Nukar ini pokoknya abuya cerita sama Oma, pokoknya ini keluar terus duit. Ini tadi ini berjuta-juta tadi bayar. Ini itu tagihan, ini tagihan itu. Jadi kalau berkorban kan lihat aja nanti. Sekalinya ditawai orang nih abuya ada sapi nah. Sapinya begini hendakkah? Tunggu dulu cari peminatnya ada nggak yang berkorban. Alhamdulillah 2 orang sudah masuk 2,5 juta. Nanti abuya tambah sebiji lagi. Nah, tuh. Mudah dipaham kira-kira ibu-ibu. Nah, baik.